Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Rahmat Hidayat, NIM saya 202354. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem CRUD pada web yang telah saya buat sebagai tugas akhir, mana yaitu di sini mengenai sistem informasi akademik. Mungkin langsung saja untuk tampilan web, tampilan utamanya seperti berikut, di mana di sini adalah bagian home. Untuk bagiannya mahasiswa, data mahasiswa yaitu yang ini, di mana menampilkan data-data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat. Selanjutnya di sini ada bagian dari menampilkan data-data mata kuliah. Di sini saya cuma menampilkan ada 4 jenis mata kuliah. Selanjutnya ada bagian pengambilan mata kuliah, di mana pada pengambilan mata kuliah ini terdiri dari NIM nama, terdiri dari nama-nama yang serta nama-nama tersebut mengambil mata kuliah apa. Baik, mungkin langsung saja di pertama yaitu di bagian tabel mahasiswa, yaitu pada sistem CRUD tabel mahasiswa. Nah, di sini sebelumnya yaitu saya sudah membuat database. Saya sudah membuat database yaitu database DB Akademik. Nah, untuk codingannya ada di bagian sini. Nah, di sini yaitu di sini saya tidak menjelaskan mengenai susunan HTML-nya, tetapi saya di sini lebih fokus ke bagian struktur PHP-nya yaitu yang menjadikan terjadinya CRUD. Nah, pertama-tama yaitu saya membuat koneksi, yaitu koneksi.php. File koneksinya yaitu seperti berikut, di mana di sini terdiri dari server name yaitu menghubungkan ke server antara koneksi HTML dengan antara koneksi web dengan servernya, server name-nya yaitu localhost yaitu exam, database-nya yaitu ini nama database yaitu DB Academic dan username-nya itu sebagai username. Pada examnya yaitu root dan passwordnya dikosongkan. Nah, untuk membuat koneksinya yaitu seperti ini. Pertama yaitu membuat variabel koneksi dengan mescally connect sebagai penghubung connect-nya, yaitu di mana terdiri dari server name, username, password, dan database. Baik, setelah membuat koneksi berikut, maka kita lanjut ke bagian mahasiswa untuk menampilkan data-datanya. Nah, untuk data-data tersebut terdapat pada database-nya, dan database-nya yaitu seperti berikut. Nah, dalam database ini yaitu terdapat tabel mahasiswa. Data-data inilah yang akan ditampilkan di halaman webnya. Maka dari itu kita membuat hubungan koneksi pada file PHP-nya, yaitu di sini include koneksi sebagai penghubungan terkoneksi, dan di sini saya membuat variabel ambil data sebagai deklarasi untuk mengambil data dari database dengan MySQL query koneksi /from yaitu /from tabel mahasiswa, yaitu perintah untuk menampilkan tabel mahasiswa dari database, di mana while jika datanya ini akan ditampilkan di halaman websitenya, saya membuat variabel data yaitu MySQL fetch array dengan mengambil perintah dari ambil data yang ini itu /from tabel mahasiswa. Maka echo ini itu dalam PHP yaitu perintah untuk menampilkan. Nah, echo menampilkan data NIM, data nama, data ini itu variabelnya, variabel data di sini itu variabel data NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat. Dan selanjutnya yaitu di bagian sini terdapat href, kode, data, nomor, kelas, hapus untuk sebagai tombol hapus agar kita dapat menghapus data tersebut dalam halaman websitenya. Di mana di sini dengan menggunakan pengambilan kode, yaitu kode dari data dari nomor-nomor yang menjadi primary key pada tabel mahasiswa ini. Nah, selanjutnya di bagian sini yaitu ada ubah mahasiswa. Di sini yaitu agar kita dapat mengubah data-data tersebut langsung pada halaman website, tidak perlu lagi menggunakan localhost PHP admin. Jadi di sini dengan pengambilan kode per nomornya agar yang dapat diubah yaitu hanya pada kode yang dipanggil saja. Jadi di sini ada PHP lagi sebagai di sini itu perintah untuk menghapus, di mana if set get kode itu mengambil kode dengan MySQL query koneksi dengan perintah delete from tabel mahasiswa where di mana nomor dan get kode yang diambil. Nah, jadi echo data telah terhapus. Mungkin dari penjelasan ini kita coba saja langsung di bagian tampilan websitenya. Nah, kita coba tambah data di sini dengan isi formnya 202 isi saja ini. Misalkan ini jurusan teknik informatika, jenis kelamin laki-laki, alamat mungkin saja. Kita coba simpan.
Nah, setelah itu kita coba lihat kembali ke halaman data mahasiswanya, dan ini sudah tertambah yang telah saya tambahkan barusan. Nah, di sini juga setelah itu saya akan mencoba untuk mengubahnya. Coba ubah, sini kita kasih 1. Kita simpan, maka dia akan kita cek kembali. Nah, di sini sudah terubah dan menambahkan 1. Berarti dengan terubahnya ini maka kodingan untuk mengubah ini itu berhasil, di mana dia juga berhubungan pada di sini ubah mahasiswa. Ya, di ubah mahasiswa inilah dia akan slash tabel kode. Disinilah dia akan terubah dengan perintah yang ini, di mana include koneksi to PHP itu menghubungkan lagi-lagi untuk menghubungkan koneksinya. If set expose tambah itu berhubungan dengan agar tombol tambah akan mempost data-data yang telah diubah ke database-nya. Nah, dengan Miskelly query, perintah Miskelly yaitu update tabel mahasiswa, di mana set nama expose name akan mengubah mempost name-nya yang jika diubah, nama juga expose nama jika diubah, jurusan expose jurusan jika diubah, maka dia akan berubah. Nah, sampai seterusnya, di mana dia mengubah hanya pada kode yang dipanggil saja, yaitu hanya pada nama yang dipanggil saja. Maka dari itu, pendeklarasian tadi sudah berhasil, maka dengan berhasilnya ini maka listing yang ada pada di sini juga sudah benar. Baik, selanjutnya kita akan mencoba hapus. Nah, setelah itu kita akan cek kembali. Nah, data yang telah saya tambahkan terakhir barusan setelah terhapus, maka dengan terhapusnya maka listing yang ada pada tabel mahasiswa ini dengan ada pada tabel mahasiswa maaf, yang ada pada tabel mahasiswa sini dengan listing ini, yaitu listing untuk perintah menghapus itu berhasil karena karena pada tampilan website ini sudah berhasil meneruskan penghapusan. Sekarang kita coba untuk melakukan pencarian nama. Kita masukkan coba nama Laude. Kita coba cari. Maaf. Nama Laude kita coba cari. Kita coba cari. Nah, berhasil. Nah, ini kan tadi sudah melakukan pencarian, maka akan nama Laude. Maka dari itu tampilan data-data yaitu nama Laude Rahmat Hidayat, NIM, jurusan, jenis kelamin serta alamatnya. Nah, untuk kodikan pencarian itu ada perintah di sini, ada bagian sini. Inilah perintah untuk melakukan pencarian. If set get cari. Dia mengambil dengan perintah if set itu get itu mengambil data yang akan dicari. Dan dia akan muncul ke bagian cari mahasiswa. Maka dia akan tampil di sini data-data mahasiswa yang akan dicari dengan include koneksi PHP lagi-lagi untuk dihubungkan di koneksi PHP-nya. If set itu get cari itu mengambil data yang ingin dicari dengan perintah Miskelly query-nya yaitu select from tabel mahasiswa where nama yaitu nama yang dimasukkan like persen cari variabel cari persen variabel cari persen. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai maka dia akan jika sesuai maka akan tampil tabel sesuai dengan namanya, dan jika else maka dia akan select from tabel mahasiswa, dia akan kembali menampilkan tabel mahasiswa secara keseluruhan. Baik, itu saja mungkin untuk bagian cari mahasiswa. Mungkin untuk bagian yang lainnya, untuk bagian mata kuliah juga mempunyai proses yang sama, hanya berbeda pada saat jenis-jenis dari isi tabelnya. Tetapi untuk proses PHP-nya itu sama saja, meskipun demikian juga dengan pengambilan mata kuliah. Namun pada pengambilan mata kuliah ini terdapat tabel relasi, di mana nama di sini harus sesuai dengan di mana kode mata kuliah dimasukkan di sini harus sesuai pada kode mata kuliah pada tabel mata kuliah, dan begitupun juga dengan nama di sini NIM-nya harus sesuai dengan nama mahasiswa, dan jika tidak sesuai dia maka akan ke error. Untuk proses untuk codingan PHP untuk hapus, ubah dan cari itu pun sama dengan sebelum-sebelumnya karena dia mempunyai proses yang sama. Hanya perbedaan ada pengambilan dari setiap kode-kode
Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya kira dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.